Ya, shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian ya, dimanapun Bapak Ibu berada siang hari ini. Senang boleh bertemu lagi secara virtual ya. Bapak Ibu boleh mengikuti pendalaman Alkitab di siang hari ini. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab kita yang akan mengambil bacaan dari Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-27 sampai dengan Markus pasal yang ke-9 ayatnya yang pertama. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan di siang hari ini. Tuhan kembali memberikan kami waktu untuk kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Terlebih pada siang hari ini kami akan belajar ya Tuhan mendalami kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang berikan kami hikmat dan kemampuan untuk kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kami di siang hari ini. Berkati kami sekalian ya Tuhan yang akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan ya Tuhan waktu pendalaman Alkitab kami ke dalam tangan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, siang hari ini kita akan bersama-sama belajar. Ya, tadi sudah disebutkan pembacaan kita akan mengambil dari Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-27 sampai dengan Markus pasal yang ke-9 ayatnya yang pertama. Ada dua perikop yang akan menjadi topik pembahasan kita bersama-sama di siang hari ini. Yang pertama kita akan belajar dari perikop pengakuan Petrus dari ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Nah, di sini kita akan melihat bahwa Yesus akan bertanya kepada murid-muridnya tentang identitas dirinya gitu ya, tentang kira-kira siapa sih aku menurut kamu gitu ya. Kalau kita melihat pertanyaan ini dari sudut pandang Tuhan Yesus itu sendiri. Ini menjadi satu hal yang penting Bapak Ibu Saudara sekalian karena mengingat pada zaman dulu identitas seseorang itu ditentukan bukan oleh diri kita melainkan oleh komunitas yang ada bersama-sama dengan kita. Walaupun memang kita tahu Tuhan itu sebenarnya sudah tahu apa yang menjadi jawaban dari para murid-muridnya, tapi di sini Yesus mau mengkonfirmasi ya melihat jawaban dari para murid-muridnya. Lalu di perikop yang kedua kita akan melihat bersama-sama, kita akan masuk dalam perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Di perikop yang kedua ini kita akan melihat bagaimana Yesus mulai membuka jati dirinya gitu ya, misinya ke dunia ini. Setelah murid-muridnya berkata-kata tentang siapakah Yesus, ya. Di sini Tuhan akan mengkonfirmasi apakah sesuai gitu ya dengan apa yang telah dikatakan oleh murid-muridnya. Dan ekspektasinya juga dari murid-murid itu sendiri. Di sini juga Tuhan Yesus mau menyampaikan syarat atau bisa dibilang tuntutan gitu ya. Yang harus dijalani oleh mereka yang mengaku percaya kepada Tuhan. Jadi kurang lebih ini preview yang boleh kita melihat bersama-sama sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam dua perikop yang akan kita bahas bersama-sama siang hari ini. Saya bacakan dulu ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Ya, kita masuk dalam perikop yang pertama. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kita berhenti dulu di sini, kita akan membahas perikop yang pertama ini ya. Kita lanjutkan pembahasan kita.
Di sini Yesus kembali melanjutkan perjalanannya, di mana nantinya ya ia akan terus berjalan sampai ada di Yerusalem. Kemarin kita melihat bahwasannya Yesus berada di daerah Dekapolis, lalu turun dan sekarang berada di daerah Samaria. Ayat yang ke-27 tadi menjelaskan kita bahwa pada saat itu Yesus dan murid-muridnya sedang berada di area perkampungan di daerah Kaisarea Filipi, ya, di provinsi Samaria. Nah, hal yang unik Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana kota ini merupakan kota yang syarat dengan arti atau makna politik, gitu ya. Di mana Kaisar Romawi diakui sebagai Tuhan di kota ini. Lalu kalau kita melihat buku bacaan kita yang ditulis oleh David Garland gitu ya, ditulis juga dijelaskan bahwasannya Herodes Agung juga membangun kuil-kuil untuk menghormati Kaisar Romawi. Nah, hal yang menarik di mana kota yang akan syarat akan aspek politik ini yang mengakui Kaisar sebagai Tuhan itu juga akan dipakai oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk bertanya siapakah dirinya di pandangan murid-muridnya sekalian gitu ya. Jadi ini merupakan pertanyaan yang diajukan di konteks yang tepat ya. Nah, lalu seperti yang saya katakan di awal, identitas seseorang ditentukan oleh perkataan dari komunitas yang ikut bersama-sama dengan kita atau mereka gitu ya. Nah, walaupun sebenarnya Yesus sudah tahu apa yang menjadi jawaban, tapi di sini Yesus sekali lagi mau melihat dan mendapatkan konfirmasi resmi dari murid-muridnya. Dikatakan di sana bahwasannya dia mulai bertanya, ayatnya yang ke-27 ya. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Nah, Yesus di sini mulai bertanya dalam lingkup yang lebih luas dahulu gitu ya, yakni dari pandangan pada masyarakat umum yang didengar oleh murid-muridnya. Jadi murid-murid Yesus menjawab melalui jawaban-jawaban yang selama ini telah mereka dengar daripada orang-orang yang ada gitu ya. Murid-murid mulai menjawab pertanyaan Kristus menurut apa yang telah mereka dengar dari masyarakat umum. Nah, pada umumnya masyarakat pada saat itu memandang Yesus dengan baik. Ya, meskipun tidak terlepas juga dari pandangan-pandangan ahli-ahli Taurat dan orang-orang yang tidak suka mengatakan Yesus itu utusan Beelzebul gitu ya. Lalu saudara-saudara kandungnya Yesus yang mengira Yesus sudah gila dan lain-lain. Tapi pada umumnya masyarakat pada saat itu memandang Yesus dengan baik. Apa yang telah dikerjakan Kristus melalui setiap mukjizat atau hal-hal yang telah ia perbuat gitu ya. Itulah yang menjadi perspektif ya atau sudut pandang dari orang-orang yang menilai Yesus. Yesus tidak jarang dipandang sebagai Elia, dipandang sebagai Yohanes Pembaptis dan juga seorang utusan Allah atau nabi gitu ya. Namun tentunya ini tidak sepenuhnya benar, nanti kita akan masuk lebih jelas lagi dan ini yang dijawab oleh para murid. Jadi menurut pandangan umum Tuhan Yesus dikenal ya, dipandang sebagai Elia, Yohanes Pembaptis dan juga nabi. Itu menurut pandangan umum. Yesus di sini melanjutkan pertanyaannya. Tetapi kalau menurut kamu siapakah aku ini? Gitu ya. Saya kembali mengutip buku pegangan kita David Garland, dikatakan bagus sekali di sana. Sejauh murid-murid itu mengikut Kristus atau Tuhan, murid-murid hanya memanggil Yesus dengan sebutan guru atau rabi gitu ya. Bahkan sepertinya murid-murid juga pernah mengalami clueless ya, ketidaktahuan di mana mereka pernah bertanya kepada satu dengan yang lain, siapakah orang ini gitu ya. Pada waktu Tuhan menenangkan angin ya, menenangkan badai, murid-murid bertanya, siapa orang ini sampai angin dan badai takluk kepadanya. Nah, di sini Petrus mencoba menjawab pertanyaan dari Yesus itu sendiri. Petrus menjawab dengan yakin gitu ya, engkau adalah Mesias. Di sini Petrus
juga menjawab ya sesuai dengan apa yang telah ia saksikan ketika ia bersama-sama dengan Yesus. Pengakuan Petrus adalah sebuah gambaran dari apa yang ia imani dan juga berkaitan dengan ekspektasi orang-orang Yahudi pada umumnya, di mana pemikiran Petrus dan orang-orang Yahudi pada umumnya itu memandang Mesias sebagai seorang yang memiliki figur bangsawan, keturunan Daud yang nantinya akan menjadi seorang raja yang gagah perkasa, yang akan membawa Israel terlepas dari penjajahan. Kita tahu bersama semenjak Israel dilululantakkan ya sekitar tahun 586 sebelum Masehi oleh kerajaan Babel, Israel terpencar lalu jatuh dalam penjajahan Yunani, lalu masuk ke Romawi, pada akhirnya membentuk satu gambaran. Saya percaya nanti Mesias yang akan datang akan duduk ya di tata kerajaan memimpin Israel terbebas dari setiap penjajahan. Nah, ini yang menjadi gambaran atau pengharapan mesianik orang-orang Yahudi, bahwasanya Mesias itu ada dalam aspek politik. Beberapa kitab apokrifa pun juga mencatat akan pengharapan mesianik yang seperti ini. Ya, kalau kita lihat di buku pegangan kita ada Psalm of Solomon dan juga ada 4 Esra dan juga ada beberapa kitab apokrifa lainnya yang juga mengandung nilai pengharapan mesianik yang seperti ini. Kembali kepada jawaban Petrus, memang jawaban ini benar bahwa Kristus itu adalah Mesias. Namun sebenarnya itu tidak benar sepenuhnya jika itu dikomparasikan dengan pemahaman yang ada dalam diri Petrus. Hal ini pun dikonfirmasi oleh Yesus di ayatnya yang ke-30 di mana Yesus meminta untuk Petrus dan murid-muridnya untuk membicarakan hal ini, kemesiasan Yesus kepada orang-orang lain. Mengapa ya? Mengapa Yesus melarang Petrus? Bukankah kalau memang Petrus memberitahukan hal tersebut, bukankah akan jauh lebih mudah orang-orang lebih cepat percaya kepada Tuhan? Kembali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, pemahaman Petrus yang keliru akan Mesias itulah yang menjadi alasan Yesus melarang Petrus untuk memberitahukan hal itu kepada orang lain. Yesus tidak ingin pandangan Petrus yang keliru itu menyebar kepada orang banyak. Jadi mengapa Yesus melarang? Ya, saya yakin ini juga bukan hanya pandangan Petrus saja, murid-muridnya juga pasti akan memiliki pandangan yang sama yang dengan Petrus gitu ya. Jadi pemahaman Petrus sekali lagi yang kurang tepat itu yang menjadi alasan kenapa Yesus melarang gitu ya. Nah, dan bahkan kalau kita melihat ya Bapak Ibu ya selanjutnya dalam ayat-ayat berikutnya di ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-33, di sini Yesus kembali menegur Petrus dengan sangat keras karena pemahamannya yang sekali lagi keliru akan arti Mesias. Itu yang boleh kita pelajari dari ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30 ini. Kita lanjutkan pembacaan kita lanjutkan dari ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-33. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, melanjutkan pembahasan kita yang telah kita bahas tadi sebelumnya ya dari ayat 27 sampai 30. Setelah Yesus melarang Petrus dan murid-muridnya untuk berkata-kata tentang Yesus yang adalah Mesias, di sini Yesus kembali mengajar murid-muridnya ya, semuanya diajarkan seperti yang saya katakan di awal di bagian ini khusus ayat 31 sampai 33, kita akan melihat bagaimana Yesus mulai memberitakan tujuannya, misinya
di mana ia datang ke dunia ini. Yesus mulai menyingkapkan jati dirinya dan tujuannya. Ya, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia akan menderita dan mengalami penolakan. Semuanya ini, penderitaan dan penolakan, itu yang berkaitan erat dengan rencana penebusan yang ia bawa ya. Ia turun ke dunia, inilah yang ia bawa, rencana penebusan. Nah, inilah yang menjadi rencana pengutusan Kristus, dan hal ini bahwa Mesias harus menderita, Mesias ditolak, itu harus terjadi untuk menggenapi rancangan yang telah Allah tetapkan. Nah, realita akan Mesias yang menderita, realita akan Mesias yang ditolak, inilah yang pada akhirnya secara tidak langsung meruntuhkan setiap ekspektasi dari orang-orang Yahudi pada umumnya, dan bahkan ekspektasi daripada murid-murid Yesus itu sendiri. Petrus dan lainnya, semuanya sama, punya ekspektasi yang sama. Jadi ketika Tuhan Yesus menyampaikan bahwa Mesias harus menderita, Mesias ditolak, segala ekspektasi yang sebelumnya tadi ya, bahwa Mesias adalah seorang raja yang gagah perkasa, itu langsung ketabrak, runtuh seketika. Oleh sebab itu, mendengar perkataan Yesus, murid-murid mencoba untuk meluruskan pandangan tersebut. Dikatakan dalam ayat yang ke-32 bahwa Petrus menarik Yesus dan menegurnya. Ini parah ya. Petrus menegur Tuhan karena Petrus menganggap pemahaman Yesus itu keliru. Bahwa tidak mungkin Mesias akan mengalami penderitaan. Mana mungkin Mesias akan menderita, mana mungkin Mesias akan mati. Justru Mesias itu harusnya duduk kokoh di tahta kerajaan untuk memerintah. Bukan malah menderita. Ini yang menjadi tetap ya, Petrus nggak berubah. Sekali sudah diberitahu salah gitu ya, masih kekeh gitu ya, bebal memang Petrus ini ya. Nah, mendengar apa yang dikatakan oleh Petrus, Yesus pun menegur Petrus dan juga murid-muridnya dengan sangat keras sekali. Di sini Yesus menyebut Petrus sebagai utusan iblis. Ini merupakan sebuah teguran yang keras. Karena apa Bapak Ibu? Karena Petrus dengan sangat jelas itu telah menentang misi yang telah Kristus bawa. Petrus menentang rencana Allah itu sendiri gitu ya. Itulah mengapa Yesus menyebut Petrus sebagai utusan iblis. Karena memang hanya iblis yang kerjaannya menentang segala hal yang dikerjakan oleh Allah. Nah, di sini Yesus memberikan penegasan kembali akan identitas Mesias dan juga rencana Allah yang akan digenapi melalui kehadirannya di dunia ini. Inilah realita, inilah jalan yang akan dihadapi oleh Yesus, yaitu jalan penderitaan. Dengan memberitahu misinya kepada para murid-muridnya, di sini Yesus juga mau melihat bagaimana respon dari murid-murid dan juga sebuah tuntutan. Ya, Tuhan Yesus di ayat-ayat selanjutnya akan memberikan gambaran penjelasan tentang tuntutan untuk bisa mengikut Tuhan. Ayatnya yang ke-34 sampai dengan yang 38 mau memberikan kita beberapa gambaran dari tuntutan dalam mengikut Yesus. Saya bacakan 34 sampai ayat yang ke-38. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah Yesus mengajarkan murid-muridnya menyingkapkan jati dirinya, ya, misi tujuannya ke dunia ini, Yesus kembali mengajar murid-muridnya. Namun kali ini dengan mengundang
dan memanggil semua orang untuk ikut bersama-sama belajar gitu ya. Ini juga menjadi tanda bahwa ia memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk bisa mengikut Tuhan sesuai dengan persyaratan yang akan dijelaskan berikutnya. Dalam penjelasan ini ayat 34 sampai 38, ia menjabarkan hal-hal apa saja yang harus orang itu perbuat untuk bisa mengikut Tuhan. Lalu mengapa hal tersebut harus dilakukan? Lalu ada sebuah gambaran penghakiman akhir dari apa yang telah mereka perbuat. Dan juga ada sebuah janji. Janji ini nanti akan kita bahas sendiri di ayat yang pertama ya. Pasal 9 ayat yang pertama. Coba saya bacakan sekarang aja deh ya. Katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Di ayat pasal 9 ayat pertama ini menggambarkan adanya sebuah janji. Kita masuk dulu dalam ayat yang ke-34. Ayat yang ke-34 mau mengatakan dengan jelas bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, mengikut Tuhan bukan mengikut saya ya. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Yang artinya adalah bahwa setiap orang yang mau mengikut Kristus itu harus bersama-sama melintasi, merasakan jalan yang akan dilalui oleh Kristus. Jalan apa Bapak Ibu? Jalan penyangkalan diri dan memikul salib. Salib itu sendiri adalah sebuah lambang akan penderitaan. Dan penyangkalan diri ini mau melambangkan kesediaan untuk menderita bagi orang lain. Bahkan menderita sampai mati untuk orang lain. Inilah gambaran dari tuntutan mengikut Tuhan. Kita yang mau ya, kita yang percaya kepada Tuhan, inilah yang menjadi hal-hal yang harus kita lakukan. Kalau bisa dibilang sebuah kewajiban ya. Kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus, inilah hal-hal yang perlu kita lakukan. Memikul salib, menyangkal diri. Sulit ya Bapak Ibu ya. Terkadang dalam hidup kita masih mementingkan ego kita sendiri. Nah inilah yang perlu kita kikis. Kita percaya Tuhan juga akan senantiasa membimbing kita. Dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-35 sampai dengan yang ke-37, Kristus menjelaskan mengapa murid-murid dan orang-orang yang mau mengikut dia harus ikut menderita bersama-sama. Nah di sini Yesus ingin menyinggung keinginan dasar manusia yang egois, yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Ayat-ayat ini juga merupakan sebuah paradoks gitu ya tentang mempertahankan nyawa. Karena tadi kita mungkin kalau kita baca sekilas kita bingung apa artinya ya. Nah, penggunaan yang pertama tentang kata mempertahankan nyawa gitu ya. Penggunaan yang pertama menyelamatkan nyawanya. Itu mengacu kepada usaha mempertahankan hidup jasmania kita dari kematian. Orang yang hidupnya gitu ya sepenuhnya berusaha untuk melindungi hidup kita akan kehilangan hidup yang kekal. Kita yang berusaha untuk menyenangkan diri kita dengan cara hidup duniawi, ya itulah tandanya bahwa kita akan kehilangan kehidupan yang kekal. Orang yang sepenuhnya mempertahankan nyawanya untuk bisa terus hidup di dalam kehidupan ini, itu akan kehilangan hidup yang kekal. Tapi barang siapa yang demikian mengabdi kepada Tuhan dengan bersedia ya mengambil jalan penderitaan itu, orang-orang yang akan kehilangan nyawanya oleh karena mengikut Tuhan, merekalah yang akan mendapatkan nyawanya, dalam artian mendapatkan kehidupan yang kekal. Orang-orang seperti inilah yang diharapkan oleh Kristus. Orang-orang yang seperti ini pada akhirnya akan menemukan bahwa mati itu adalah keuntungan ya, sebagaimana seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab Filipi.
Itulah yang menjadi tuntutan dan alasan mengapa hal-hal yang seperti itu harus dilakukan. Mengapa kita harus memberikan, bersedia kehilangan nyawa kita, bersedia mengambil jalan penderitaan. Karena ketika kita bersedia ikut jalan penderitaan, Tuhan juga bersedia ya menyediakan nyawanya bagi kita, hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang Yesus memberikan sebuah gambaran dari penghakimannya di ayatnya yang ke-38. Memberikan sebuah gambaran dari penghakiman di mana ia akan menjadi hakim atas setiap manusia. Di sini Yesus memperingatkan murid-murid dan semua orang yang ada pada saat itu agar terus setia dalam jalan yang harus mereka lalui. Bapak Ibu bersama-sama ketika Kristus menggunakan ungkapan, ya saya bacakan lagi di ayatnya yang ke-38. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Nah, ketika Kristus menggunakan ungkapan malu karena aku dan karena perkataanku, di sini dia sedang melukiskan suatu perbedaan dengan sikap yang bersedia kehilangan nyawanya manusia gitu ya, demi Kristus dan juga demi Injil di ayat yang ke-35 tadi. Malu itu berarti menyangkal Kristus pada saat pencobaan-pencobaan dan bukan tetap setia mengakui dan berjalan sesuai dengan jalan penderitaan yang harus dilalui gitu ya. Malu juga berarti berdiri bersama-sama dengan angkatan yang tidak setia dan berdosa ini. Ya, bukan berdiri bersama-sama dengan Kristus. Juga mau melukiskan orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Tidak setia kepada jalan yang telah disediakan oleh Tuhan. Kepada jalan yang dituntut oleh Tuhan. Ya. Demikian pula pada saat Tuhan datang sebagai hakim, dia juga akan malu terhadap orang-orang ini ya yang tidak bersedia dan juga yang menyangkal Kristus. Pada saat Tuhan datang, dia juga akan malu dan juga akan menyangkal orang-orang yang telah menyangkal dia. Nah, Yesus di sini mengakhiri penjelasannya di ayatnya yang terakhir ini, ayat yang pertama dalam pasal yang ke-9. Saya bacakan sekali lagi aja ya supaya lebih jelas. Katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Yesus mengakhiri penjelasannya di ayat yang terakhir ini. Ia mengakhiri segala tuntutannya itu dengan sebuah janji, di mana akan ada beberapa orang yang tidak akan mengalami maut atau mati sebelum ia sendiri melihat kerajaan Allah itu datang dalam kuasa. Ini adalah sebuah janji sekaligus pembalikan dari sebuah keadaan ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Kristus yang awalnya mengatakan bahwa dirinya akan masuk dalam jalan penderitaan, yaitu kehinaan gitu ya bagi dunia. Pada akhirnya akan kembali kepada kemuliaan yang penuh dengan kuasa. Pertanyaannya kapan kemuliaan itu terjadi gitu ya. Apakah pada waktu Yesus datang kali yang kedua atau kita sebut sebagai parousia? Kalau memang pada waktu parousia, bagaimana dengan perkataan bahwa ada orang-orang yang tidak akan mati sampai ia melihat kerajaan Allah itu datang? Kita sampai sekarang sudah lewat 2000 tahun setelah tulisan ini ditulis gitu ya. Tuhan Yesus juga belum datang dan kita pun juga nggak tahu datangnya. Ada juga yang mengatakan bahwa kerajaan Allah itu datang dengan kuasa kemuliaannya pada saat peristiwa transfigurasi di perikop selanjutnya yang akan kita pelajari minggu depan bersama-sama. Bapak Ibu jujur banyak sekali tafsiran-tafsiran akan hal ini ya, mungkin nanti Pak Lindra boleh menegaskan hal ini lebih lanjut ya.
Saya pribadi setuju dengan apa yang dikatakan oleh David Garland, lagi-lagi buku yang menjadi pegangan kita, NIV Commentary gitu ya. Bahwa kerajaan Allah yang datang dengan penuh kuasa dan kemuliaan itu dinyatakan melalui beberapa rangkaian peristiwa yang akan terjadi setelah peristiwa ini. Dikatakan di sana bahwa hal itu akan dinyatakan melalui peristiwa transfigurasi, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus ke surga, hari raya Pentakosta di mana Roh Kudus tercurah dan murid-murid juga diperdayakan untuk menjadi saksi-saksi, dan juga saat penghancuran bait Allah. Bapak Ibu sekalian, entah kapan hal ini akan terjadi, namun satu hal yang pasti bahwa bahwa yang Yesus janjikan dalam ayat ini, bahwa setiap penderitaan, setiap kehinaan yang ditanggungnya itu akan berbalik kepada kemuliaan yang penuh dengan kuasa. Dan ini merupakan sebuah pengharapan bagi mereka atau bahkan bagi kita yang setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang boleh kita pelajari hari ini. Dari setiap ayat-ayat yang telah dijelaskan, kiranya boleh membantu kita untuk semakin boleh mengenal akan Tuhan kita. Ya, kalau tadi ditanya, Tuhan Yesus tanya kepada murid-muridnya, bagaimana kalau Tuhan Yesus bertanya kepada kita? Menurut kita, siapakah Tuhan Yesus itu? Kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Mesias, Juru Selamat kita, penebus kita. Dan kita pun juga dituntut untuk kita boleh melalui jalan penderitaan yang telah Tuhan Yesus itu lalui. Saya percaya kita hari ini kita belajar akan identitas dan misi daripada Kristus itu sendiri. Percaya ini tidak akan semakin mudah, karena zaman juga tidak semakin mudah. Namun kita percaya Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Kiranya melalui pelajaran hari ini itu boleh memberkati kita dan juga menguatkan kita dalam iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan. Amin. Dan nanti Bapak Penatua Lindra akan melanjutkan pembahasan pendalaman Alkitab nanti jam 5:30 sore. Jadi mari sama-sama kita terus belajar akan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita akan akhiri pendalaman Alkitab kita di siang hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di dalam pendalaman Alkitab siang hari ini. Tuhan yang boleh menyingkapkan akan jati dirimu ya Tuhan, dan Tuhan yang juga boleh telah menyingkapkan tuntutan-tuntutan agar kami boleh datang dan setia dan mengikut Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu hal-hal ini bukan satu hal yang mudah untuk kami lalui, sebuah jalan penderitaan, jalan yang hina yang dipandang oleh dunia. Tapi kami mau belajar ya Tuhan untuk kami boleh setia kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus boleh terus membimbing kehidupan kami, agar semakin hari karakter kami boleh serupa dengan Kristus. Berkati kami yang telah belajar akan kebenaran-Mu di siang hari ini, dan juga Tuhan yang akan memberkati Bapak Penatua Lindra Haryanto yang nanti sore akan melanjutkan atau mungkin kembali menegaskan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan yang boleh memberkatinya dan Tuhan yang boleh mengurapi, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang diberitakan itu boleh memberkati setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu nanti malam Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati.